Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Putra Sadeni, NRP 239 asal kota Kediri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Faisal Kamani Zamzami dengan RP 20392211087. Nama saya Mata Reza Gani, NRP 2039221089, asal Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah Rahman Basuki dengan NRP 203920163 dari kelas MMLJ. Saya akan menyebutkan komponen-komponen yang digunakan dalam tugas kali ini. Yang pertama ada relay. Kelebihan relay ini sendiri mampu mengontrol perangkat listrik berat melalui sinyal kecil, seperti dari microcontroller, berguna untuk otomasi dan pengendalian jarak jauh. Kekurangannya memerlukan daya untuk mengaktifkan, terkadang dapat menimbulkan kebisingan elektromagnetik, dan memiliki umur pakai yang terbatas. Yang kedua ada push button. Kelebihannya sederhana, murah, dan dapat digunakan untuk memulai atau menghentikan suatu proses secara manual. Kekurangannya sendiri tidak dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat dengan tingkat kompleks yang tinggi. Yang ketiga ada lampu. Kelebihannya memberikan penerangan, bisa digunakan untuk indikasi status, dan ada beberapa bagian jenis lampu yang berbagai keperluan. Kekurangannya menggunakan daya listrik sehingga akan menambah beban listrik. Yang terakhir ada kabel. Kelebihannya mentransmisikan data atau daya listrik dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan efisien. Yang kekurangannya memerlukan perawatan, dapat mengalami gangguan, dan panjang kabel dapat mempengaruhi kehilangan sinyal atau daya. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai push button, NO dan NC. Jadi dalam kondisi normal sendiri ada keadaan di mana sebuah device itu dalam kondisi tanpa tekanan. Jadi untuk normally open sendiri yaitu open kan berarti terbuka, sehingga sedang tidak mengalami tekanan, yaitu sesuai dengan namanya open terbuka. Sedangkan yang close sesuai dengan namanya tertutup. Jika sedang tidak menerima tekanan, NC sendiri itu dalam keadaan tertutup. Namun sebaliknya, jika sudah diberi tekanan, untuk normally open itu akan menjadi tertutup, sedangkan normally close akan menjadi terbuka. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke penjelasan tentang relay. Jadi, relay atau sambung lepas adalah suatu peranti yang menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar. Jadi susunan paling sederhana terdiri dari kumparan kawat pengantar yang dililit pada inti besi. Fungsi relay sih untuk apa sih? Gitu. Jadi fungsi relay pada kalau kita melihat contoh pada mobil ya. Jadi untuk mengalirkan arus listrik dari saklar utama ke komponen listrik lainnya seperti klakson dan lampu gitulah. Jadi selain itu, relay pada mobil juga berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik pada kendaraan agar tegangannya sesuai dan tidak berlebihan. Nah, kalau untuk cara kerja dari relay itu dengan mengontrol satu rangkaian listrik dengan membuka dan menutup kontak pada rangkaian lainnya. Dan terdapat dua bagian kelompok dari relay, yaitu elektromagnet dan mekanikal. Yang dimaksud dengan mekanikal yaitu perangkat switch atau kontak saklar. Nah, untuk relay ini ada beberapa jenis. Ada beberapa contoh. Yang pertama ada relay elektromagnetik, yang kedua ada relay induksi, yang ketiga ada relay penahan magnetik, relay hibrida, ada reed relay, ada relay thermal, atau solid state relay. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang cara kerja dari control relay yang ada pada tugas kami kali ini. Baik, untuk perintahnya yaitu yang pertama, ada 3 saklar masing-masing untuk menyalakan lampu, menyalakan motor, dan juga mematikan keduanya. Di sini, kami pakai 3 tombol, 3 saklar, yaitu tombol ini untuk tombol menyalakan motor, dan ini untuk tombol menyalakan lampu, dan sini tombol untuk mematikan. Untuk tombol menyalakan,
kita menggunakan dua-duanya tombol push button, yaitu dengan konfigurasi atau tombol tersebut adalah normally open. Dan untuk yang mematikan, kita memakai tombol normally close. Nah, baik. Kemudian fitur yang kedua atau perintah yang kedua yaitu motor dapat dinyalakan jika lampu sudah menyala. Dan terakhir adalah lampu dapat dimatikan meskipun motor belum dinyalakan. Baik, untuk penjelasannya di sini kami memakai dua relay, dua kumparan di sini yang akan mengaktifkan. Di sini ada kontaktor untuk kumparan satu ini akan mengaktifkan kumparan satu yaitu di sini dan di sini dan juga di sini. Kemudian ini kita memakai pengunci. Jadi di sini jika tombol motor atau tombol lampu di sini ditekan, akan kumparan di sini akan mengaktifkan kumparan yang kemudian kumparan ini akan menggunakan atau merubah kondisi dari kontaktor di sini dan kemudian di sini maka dia bisa membypass atau melewati jalur kontaktor di sini yang akan bisa mengakibatkan eh, mengakibatkan aliran listrik bisa bisa menyala terus pada yang menuju ke kumparan sehingga aliran listrik di sini akan tidak akan mati sebelum dimatikan dari sumber dayanya. Kemudian untuk kumparan ini akan menyala terus. Ya, kumparan ini akan menyerahkan kontaktor-kontaktor yang kontaktor tersebut pada relay KM1. KM1 sini kita memakai tiga kontaktor sama di sini dan juga di sini. Untuk kontaktor di sini adalah kontaktor yang bertugas untuk sebagai syarat kedua yaitu jika motor motor itu akan bisa dinyalakan jika lampu menyala. Jika lampu belum menyala, maka motor tidak bisa menyala. Maka kita harus menyalakan lampu dulu dengan mengaktifkan matikan wiper di sini untuk bisa menyalakan. Nah, kemudian untuk di sini kontaktor di sini berguna untuk membypass atau mengunci dari aliran yang melewati untuk menuju ke kumparan. Nah, jika kita tekan di sini, jalurnya akan langsung membypass karena jika kumparan ini dialiri listrik maka akan menyebabkan yang sebelumnya di sini ada normally open menjadi close karena di sini dialiri oleh listrik atau oleh tegangan. Nah, untuk yang sini sama seperti yang tadi, yang seperti kontrol lampu. Namun di sini perbedaannya karena kita memakai syarat kedua yaitu sebelum lampu aktif maka motor tidak bisa aktif. Jadi kita menambahkan kontaktor normally open di sini sehingga jika kita belum akan bisa menyala untuk kontaktor untuk kumparan kedua ini dia akan mengaktifkan kontaktor yang mengarah ke motor dan juga kontaktor yang akan membypass atau mengelok aliran di sini yang akan bisa mengalirkan terus tegangan untuk menuju ke kumparan. Kemudian syarat ketiga yaitu hati lampu dapat dimatikan meskipun motor belum dinyalakan. Nah, lampu bisa meskipun motor belum dinyalakan. Motor menempatkan tombol normally close di sini. Jika normally close kita tempatkan di sini, aliran yang menuju ke kontrol akan dimatikan lewat tombol atau push button normally close di sini. Kami memisah antara
daya yang menuju ke kontrol dan juga daya yang menuju ke beban. Nah, untuk itu berarti karena untuk yang rangkaian beban ini, untuk yang motor ini kita sambungkan ke rangkaian motor, kontaktor motor ini kita sambungkan ke rangkaian motor, dan kontaktor ini kita sambungkan ke bagian kontrol lampu. Maka dengan demikian kita dapat menyelesaikan tugas ini, perintah-perintah ini dengan rangkaian ini, rangkaian yang tertera di sini. Maka bisa kita simulasikan jika motor lampu belum dinyalakan, maka juga jika kita sudah menyalakan dan kita bisa meskipun motor belum. Nah, lalu untuk cara yang pertama yaitu kita memakai tiga. Baik, kurang lebih begitu saja penjelasan dari kami, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.